Shalom Lentera Injil. Shalom Pastor Ferdi. Ya, puji Tuhan. Ada lagi pertanyaan saat ini yang seringkali ditanyakan oleh sebagian besar orang yang mempertanyakan apakah perpuluhan masih berlaku atau masih diwajibkan di zaman Perjanjian Baru. Gimana tanggapan Lentera Injil? Ya, terima kasih buat pertanyaan yang menggelitik dan ini memang sulit dijawab, tetapi sebenarnya tetap ada jawabannya di dalam Alkitab ya saudara. Ya, perpuluhan itu wajib atau masih berlaku, sementara kita tahu bahwa Yesus itu sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Nah, saudara, berbicara wajib itu wajib dan tidak itu sebenarnya berbicara masalah kedewasaan rohani. Ya, misalnya begini, ya. Seseorang yang kanak-kanak itu ketika dia menolong orang tuanya, dia akan memandang itu sebagai kewajibannya. Seorang kanak-kanak menolong orang lain yang susah itulah kewajibannya. Tetapi orang yang dewasa psikologinya, dewasa rohaninya, membantu orang tua, ya menolong orang tua kerinduan. Adalah kerinduan. Ya, lalu menolong orang kesusahan itu bukan kewajiban bagi orang dewasa rohaninya, tetapi kerinduannya untuk berdampak bagi sesama. Nah, demikian ke perpuluhan kita tahu bahwa hukum Taurat itu sudah, aturan-aturan dan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus mengatakan tetelestai. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita mempunyai keteladanan dari Abraham, ya Abraham yang mempersembahkan perpuluhan kepada Imam Melkisedek. Walaupun pada waktu zaman Abraham itu belum ada yang namanya kemah pertemuan, belum ada imam-imam, belum ada tabernakel, belum ada bait suci, tetapi Abraham memberikan teladan itu. Lalu patriark selanjutnya yang memberi teladan adalah Yakub. Nah, apa yang dikatakan Yakub di sini di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 20 sampai 22 saya bacakan. Lalu bernasarlah Yakub ketika dia melihat, ya, dia tiduran di atas batu, lalu dia melihat malaikat Tuhan turun naik di tempat itu, ya, lalu dia menamai tempat itu Betel, dan kemudian batu tempat dia tidur itu dibuat sebagai mezbah. Ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu, perhatikan di sini ya, ini sudah di luar Taurat ya, belum ada Taurat. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada keteladanan ya bapak-bapak leluhur iman kita. Ya, Abraham yang memberikan persembahan 1/10, dan Israel atau Yakub yang bernasar akan memberikan segala yang dia dapatkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Apakah Tuhan mewajibkan Abraham maupun juga Israel? Tidak, tapi itu kerinduan hatinya. Dan berbicara perpuluhan itu sebenarnya kan berbicara kerinduan kita kepada Tuhan. Bahkan lebih dari 1/10 itu pun boleh. Namun itu sebagai standar, sebenarnya standar kita yang diteladan. Ya, sebagai standar kita, ya ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita mau memakai standar apa? Oke, kerelaan, tapi kerelaan yang baik itu kita mau itu teladan siapa?
Ya firman Tuhan mengatakan memberikan supaya dengan kerelaan, tetapi yang dikatakan kerelaan yang sudah baik itu apakah asal rela, seikhlasku seperti kita memberikan kepada pengemis, pengamen, asal ikhlas kan gitu kan? Bukan kan? Tentu ada standar, ada acuan yang harus kita teladani. Kalau bukan bapak-bapak iman kita, siapa lagi yang kita bisa ikuti sebagai teladan. Namun kita juga perlu ya hati-hati. Jangan sampai kita memberikan persepuluhan itu justru hanya untuk dalam tanda petik para pendeta-pendeta yang sebenarnya hanya untuk memperkaya diri saja. Sebenarnya perpuluhan, persembahan apapun itu sesungguhnya digunakanlah untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Menopang hidup hamba Tuhan, karena hamba Tuhan seharusnya standarnya hidup hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan itu adalah dalam hidup dengan kesederhanaan, berpadan apa adanya, bukan dalam kemewahan ketika berkatnya banyak lalu digunakan banyak-banyak. Justru ketika berkatnya banyak, dia harus berdampak makin banyak lagi. Bukan memakai semakin banyak, tetapi menggunakan untuk pekerjaan Tuhan semakin banyak. Begitu Pak Ferdi, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa mencerdaskan kita semua. Baik, terima kasih Lentera Injil, sangat memberkati sekali penjelasan hari ini. Dan saya yakin semua pendengar setia Lentera Injil TV pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.